Arya merasakan hawa yang aneh. Pandangan Arya tertuju ke pohon cemara di samping tenda. Samar-samar dia melihat makhluk dengan salah satu anggota tubuh yang tidak normal. Ketika di Sindoro dan dia membangunkan Arya karena dia nggak bisa tidur. Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Adit di podcast Horror The Myth. Mohon maaf sebelumnya karena sedikit ada kendala teknis, jadi terpaksa saya uploadnya terlambat. Dan saya usahakan tiap minggunya saya tetap upload cerita-cerita baru yang akan membuat kalian merinding. Seperti biasa di segmen Nyari Mamat, nyarita horor malam Jumat, yang mana saya akan membawakan dan membacakan cerita-cerita horor ke kalian yang wow, ngeri, yang khusus buat kalian. Di episode kali ini saya akan kembali membawakan cerita lanjutan dari ceritanya Bang Arya Sena, yang mana part sebelumnya Bang Arya mendaki Gunung Sumbing. Yang belum nonton videonya bisa kalian cek video yang di atas ini nih. Ya, di episode kali ini Bang Arya menceritakan ketika dia lanjut mendaki ke Gunung Sindoro. Bagaimana kelanjutan ceritanya, bagaimana selengkapnya? Jangan kemana-mana, tonton terus sampai akhir. Seperti biasa, pasang headsetnya, matiin lampunya, dan pastiin kalian sedang sendirian. Selamat mendengarkan. Sebagai bentuk dukungan kepada channel ini, silakan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Digoda Wewe Gombel. Basecamp Garung waktu itu terlihat rame. Arya dan kawan-kawannya, kecuali Jarut dan Gondrong, istirahat di dalam basecamp. Jarut dan Gondrong memilih beristirahat di luar basecamp. Arya menagih cerita kepada Odon, tapi Odon lebih memilih untuk menyimpan ceritanya sepulang dari pendakian. Sore menjelang, Jarut dan Gondrong berpamitan karena mereka khawatir kalau harus pulang terlalu malam. Sekalian capek katanya. Malam sudah larut. Arya dan lainnya tidur di base camp. Pagi pun menjelang. Karena letih, Ugai meminta pulang. Sementara Pepeng dan Odon terlihat ragu ketika Arya mengutarakan niatnya untuk melanjutkan ke Kledung untuk lanjut mendaki Gunung Sindoro. Mereka melakukan perjalanan kurang lebih 1 kilometer untuk sampai di base camp Kledung. Semangat pendakian yang semula redup, mulai terbentuk kembali ketika semua sudah sampai Kledung. Pepeng dan Ugai mengurusi Maksi. Yang gak tahu si Maksi, jadi si Maksi ini sejenis administrasinya lah. Arya dan Odon menunggu di luar. Tiba-tiba hujan deras. Terpaksa mereka menunggu sampai kurang lebih 1 jam lamanya. Setelah hujan reda, mereka langsung tancap gas pakai ojek untuk sampai di pos pertama. Mereka nggak sendirian. Jalur pendakian Sindoro waktu itu disesaki banyak orang. Mereka lanjut pendakian. Pepeng dan Odon yang masih prima bergerak cepat dan meninggalkan Arya dan Ugai yang berjalan santai di belakang. 2 jam berjalan, hujan rintik-rintik turun.
Karena kelelahan, Ugai meminta untuk istirahat sebentar lalu melanjutkan perjalanan. Mereka tak henti-hentinya berpapasan dengan pendaki lain sore itu. Keadaan Sindoro waktu itu memang padat. Tapi Arya merasakan hawa yang aneh setelah merasakan hembusan angin yang dingin. Sampai di pos 2, bangunan sudah penuh sesak. Di sana nampak Pepeng dan Odon sedang bersantai. Pepeng menanyakan di mana mereka akan pasang tenda, dan Ugai mengusulkan untuk base di pos 3 aja. Langit tetap mendung dan hawa tetap dingin. Pohon pinus mulai menghiasi pandangan. Pelan tapi pasti, jalur becek yang menghadang langkah kaki mulai terlewati. Beberapa kali Arya dan Ugai harus berhenti dan terduduk di pinggiran jalur. Maghrib pun tiba. Mereka semua memutuskan untuk istirahat dan menunggu pergantian waktu. Langit mulai gelap. Rombongan kecil itu melanjutkan perjalanan. Lalu lintas yang semula ramai mulai menyepi. Jalur tanah dan berbatu yang licin akibat curahan hujan menjadi tantangan cukup berat ketika itu. Dari jauh terlihat puluhan cahaya lampu dari pendaki lain. Setelah melewati sebuah pohon cemara, Pepeng melihat lapak yang bagus yang cukup untuk satu tenda. Mereka pasang tenda di area itu. Semua mendadak kedinginan, kecuali Ugai. Aneh memang, Ugai malah merasa gerah yang tak tertahankan. Semua keheranan dan Arya sempat khawatir dengan kondisi Ugai. Tapi Arya tetap berpikiran positif ketika itu. Pepeng dan Odon bergantian masuk tenda untuk ganti baju. Sementara Ugai masih duduk santai di tepi pohon cemara udang yang cukup besar. Setelah Pepeng dan Odon bergantian ganti baju dan menyiapkan makanan, giliran Ugai yang masuk tenda untuk ganti baju. Arya merasakan hawa yang aneh. Pandangan Arya tertuju ke pohon cemara di samping tenda. Goyangan dari pucuknya jelas bukan disebabkan oleh angin. Makin lama, goyangan pucuk itu semakin cepat. Untungnya, Pepeng dan Odon gak tahu apa yang dilihat Arya. Sekarang giliran Arya yang ganti baju di tenda. Ugai keluar dan memilih untuk duduk lagi di atas batu dekat pohon cemara. Sementara Pepeng dan Odon menyiapkan makanan. Cahaya terang dari lampu tenda memang membuat Ugai nyaman, tapi tidak dengan pandangan Arya. Samar-samar dia melihat makhluk dengan salah satu anggota tubuh yang tidak normal. Kalian tahulah, dan dengan rambut acak-acakannya. Arya melihat Wewe Gombel sedang memayungi Ugai tepat di belakangnya. Arya langsung bersolawat. Pelan-pelan makhluk itu mulai memudar dan menghilang. Pepeng yang memahami sikap Arya lantas meminta Ugai untuk segera mendekat. Pepeng bilang, "Gai, ngapain lo bengong di sana?" Ugai jawab, "Enak bang, hawanya adem banget." Ugai pun mendekat. Makanan siap disantap. Semua lahap memakan makanan yang sudah tersedia. Beres makan, mereka semua sebat dulu. Biasa, sebat. Posisi Arya menghadap ke arah pohon cemara udang tadi. Dia yakin kalau si Wewe Gombel tadi adalah penghuni pohon itu. Dan Ugai ketarik gerah, mungkin juga ulah makhluk itu, pikir Arya. Malah makin larut. Arya masuk duluan ke tenda untuk bersiap tidur. Sementara yang lain menyusul. Tapi gak lama hujan turun. Jadi yang lain langsung ikut masuk tenda.
Dalam tidur nyenyaknya, Arya dibangunkan oleh Ugai yang tidak bisa tidur. Dia mengajak Arya untuk buat api unggun di depan tenda, tapi Arya menolak. Arya pikir pengaruh buruk dari wewe gombel itu sudah merasuki pikiran Ugai. Dan Arya memastikan agar Ugai tetap di dalam tenda. Sementara Odon bersedia bertukar posisi dengan Ugai. Yang awalnya Ugai ada di ujung, ada di pinggir. Sekarang dia ada di tengah. Wewe gombel itu masih mundar-mandir di atas tenda. Arya melihatnya. Arya lantas bersolawat sebanyak-banyaknya. Dan alhamdulillah, semua berjalan baik-baik saja. Semua bisa tidur nyenyak sampai pagi menjelang. Singkat cerita, mereka sampai ke puncak dan berhasil kembali ke base camp Kledung dengan selamat. Di jalan mau pulang, Arya nagih lagi cerita ke Odon. Arya bilang, "Don, lo mau cerita apaan? Kita udah mau balik ke Jakarta nih. Emang lo lihat apaan di Watu Kotak?" Odon bilang, ketika di Gunung Sumbing, dia melihat pendaki sendirian yang duduk di sebuah batu. Ketika kabut tebal datang dan kabut tebal itu hilang, pendaki itu juga hilang. Odon seketika langsung merinding. Dia langsung kabur ke ujung Watu Kotak bareng Jarut. Pepeng pun merasakan hal yang sama. Dia merasakan hawa yang aneh ketika kabut tebal datang. Sepanjang jalan, dia terus merinding. Pepeng merasa ada yang ikut di belakang, tapi pas ditengok, gak ada siapa-siapa. Ugai gak mau kalah. Dia juga menceritakan pengalamannya, bahwa ketika di Sindoro, dan dia membangunkan Arya karena dia gak bisa tidur, ternyata dia memang melihat penampakan wewe gombel yang mondar-mandir melewati tenda. Dari cerita Bang Arya ini mengajarkan ke kita bahwa dimanapun kita berada, kita memang selalu berdampingan dengan mereka yang tak terlihat. Dan respon Bang Arya ini patut kita contoh. Ketika kita melihat atau ditampakkan oleh mereka, yang mana kita sedang diganggu oleh mereka, refleks Bang Arya langsung bersolawat. Itu yang harus kita contoh. Ya, sekian. Nantikan cerita-cerita menegangkan lainnya di Nyari Mamat episode selanjutnya. Assalamualaikum.